Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Syafat Nur dari kelas D Prodi Gizi UNM tahun 2025 dengan NIM 25030550118. Dan di video ini kita akan membahas materi fisiologi latihan otot yang mencakup bagaimana otot bekerja, bagaimana otot beradaptasi terhadap latihan, dan peran gizi dalam mendukung performa olahraga. Jadi langsung saja kita mulai. Hal yang pertama yang perlu kita bahas atau pahami adalah otot rangka. Apa itu otot rangka? Otot rangka adalah otot yang bertanggung jawab atas semua gerakan aktif di tubuh kita. Cara kerjanya, dia berkontraksi lalu menghasilkan gaya, dan dari sinilah akan terbentuk gerakan. Di dalam otot rangka ada dua tipe serat otot. Tipe yang pertama atau slow twitch merupakan serat otot yang mempunyai daya tahan tinggi dan cocok untuk aktivitas panjang seperti lari maraton. Dan tipe yang kedua atau fast twitch merupakan serat otot yang mampu menghasilkan gaya besar dalam waktu singkat tapi lebih cepat lelah. Serat otot ini cocok untuk sprint atau angkat beban berat. Komposisi keduanya ditentukan oleh genetik, tapi latihan yang tepat tetap bisa mengoptimalkan keduanya. Banyak yang mengira kekuatan otot itu hanya soal ukuran otot, tapi di awal program latihan, peningkatan kekuatan justru hampir sepenuhnya dikendalikan oleh sistem saraf. Pada otot yang belum terlatih, aktivasi motor unit terjadi secara acak. Setelah kita rutin berlatih, sistem saraf ini mulai merekrut lebih banyak motor unit dan menyinkronkan kontraksinya, sehingga gaya yang dihasilkan ini bisa jauh lebih besar. Itulah kenapa alasannya kenapa seseorang bisa terasa lebih kuat dalam 2-3 minggu pertama latihan, meskipun ukuran ototnya itu belum berubah. Selanjutnya, kita akan membahas terkait sistem energi. Tahukah kalian bahwa tubuh kita mempunyai 3 sistem energi yang bekerja sesuai intensitas dan durasi aktivitasnya? Yang pertama ada sistem ATP-PC. Sistem ini aktif untuk gerakan yang sangat intens yang berdurasi sekitar 10 detik. Contohnya seperti sprint atau angkat beban maksimal. Yang kedua ada sistem glikolitik yang aktif dari 10 detik sampai 2 menit dengan intensitas tinggi, tapi dia ini menghasilkan asam laktat yang mempercepat kelelahan. Dan yang ketiga ada sistem aerob yang merupakan sistem yang paling efisien. Sistem ini mampu bekerja dalam durasi yang sangat panjang dengan bahan bakar karbohidrat dan lemak. Ketiga sistem ini aktif bersamaan secara terus-menerus dan hanya dominasinya yang berkisar sesuai kebutuhan. Nah, dari sini kita bisa masuk ke 3 pilar performa otot. Yang pertama, kekuatan atau strength, merupakan kemampuan otot menghasilkan gaya maksimal dalam satu waktu. Contohnya, angkat beban 1 rep atau 1 repetition maksimum. Adaptasinya berupa hipertrofi otot, peningkatan rekrutmen motor unit, dan penguatan tendon. Yang kedua ada daya atau power, yang menggabungkan kekuatan dengan kecepatan gerak, yang memiliki rumus daya sama dengan kekuatan dikali kecepatan. Contohnya itu lompat jauh atau smash bola volley. Yang ketiga ada daya tahan atau endurance, merupakan kemampuan otot mempertahankan kontraksi berulang dalam durasi panjang tanpa cepat lelah. Contohnya itu lari 10 km. Adaptasi utamanya adalah peningkatan jumlah dan kepadatan mitokondria di dalam sel otot. Nah, ketiga pilar ini menunjukkan bahwa performa otot itu tidak tunggal. Setiap cabang olahraga itu mempunyai tuntutan yang berbeda, dan tubuh beradaptasi sesuai dengan jenis latihan yang diberikan. Latihan yang keras tidak akan optimal tanpa dukungan nutrisi yang tepat. Gizi memiliki peran dalam 3 hal, yakni menyediakan energi, mempercepat pemulihan, dan memaksimalkan adaptasi. Yang pertama ada karbohidrat, merupakan sumber energi utama yang disimpan sebagai glikogen di otot dan hati. Kekurangannya bisa menyebabkan kondisi hitting the wall di tengah latihan panjang. Yang kedua ada protein yang berperan dalam perbaikan jaringan otot yang rusak akibat latihan, dengan kebutuhan sekitar 1,2 sampai 2 gram per kilogram berat badan per hari. Yang ketiga ada lemak yang berfungsi sebagai cadangan energi jangka panjang sekaligus menjaga stabilitas hormon anabolik. Lalu ada mikronutrien seperti zat besi, kalsium, dan magnesium juga penting untuk transportasi oksigen, kontraksi otot, dan fungsi enzim energi. Dan yang terakhir ada hidrasi yang tidak boleh diabaikan karena dehidrasi 2% saja itu sudah cukup untuk menurunkan performa secara signifikan. Artinya, nutrisi ini bukan hanya soal makan cukup. Jenis nutrisi yang dikonsumsi harus disesuaikan dengan tujuan latihan, apakah itu untuk kekuatan, daya, atau daya tahan. Nah, selain jenis nutrisinya, waktu atau kapan kita mengonsumsinya itu juga berpengaruh, baik itu sebelum, saat, dan sesudah. Nah, untuk sebelum latihan, kita itu harus mengutamakan karbohidrat untuk memastikan glikogen itu penuh, dan saat latihan, kita itu fokus pada cairan, terutama untuk durasi jangka panjang. Dan setelah latihan,
konsumsi kombinasi protein dan karbohidrat untuk memperbaiki otot sekaligus mengisi kembali glikogen yang telah terkuras. Hal ini menunjukkan bahwa waktu makan itu sama pentingnya dengan jenis makanannya. Makan protein yang sama tapi di waktu yang salah bisa mengurangi efektivitasnya secara signifikan. Nah, selanjutnya kita akan mengambil contoh penerapannya. Nah, di sini saya akan membahas contohnya pada atlet sepak bola. Nah, diketahui pemain sepak bola itu butuh ketiga pilar sekaligus, yaitu kekuatan yang berfungsi untuk duel fisik, daya untuk sprint dan tendangan keras, dan daya tahan untuk bertahan selama 90 menit. Maka program latihannya mencakup latihan beban, latihan biometrik, dan latihan interval. Dari sisi nutrisi, di hari pertandingan, 3 jam sebelum bertanding, sebaiknya mengonsumsi makanan tinggi karbohidrat seperti nasi dengan lauk protein. Nah, saat jeda, diiringi dengan minum air atau minuman elektrolit. Dan segera setelah pertandingan, sebaiknya mengonsumsi protein dan karbohidrat instan seperti protein shake dan pisang. Dengan memahami fisiologi di balik setiap pilihan, seorang atlet tidak lagi berlatih secara asal. Setiap keputusannya ini mempunyai alasan ilmiahnya. Nah, jadi kesimpulannya, otot, sistem saraf, energi, dan nutrisi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kekuatan ini berkembang melalui adaptasi saraf dan hipertrofi. Daya ini merupakan kekuatan yang dipadukan dengan kecepatan. Dan daya tahan itu tumbuh dari peningkatan kapasitas mitokondria. Semua hal itu baru bisa optimal kalau didukung nutrisi yang tepat dan di waktu yang tepat. Nah, mungkin itu saja dari saya pembahasan mengenai fisiologi latihan otot. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like cherry blossoms blooming in the mountains.